menjadi titik balik bagi setiap kami. Biar malam ini kami menyadari bahwa ada Tuhan yang hidup, bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa ada Tuhan yang begitu mengasihi kami lebih dari apapun, bahwa ada Tuhan yang selalu menunggu kepulangan kami, menunggu kedatangan kami untuk lebih lagi mencari Tuhan lebih lagi, beriringan bersama dengan Tuhan lebih lagi, menaikkan orkestra simfoni bagi Tuhan lebih lagi, bergerak bersama dengan Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar di masa-masa yang beku ini Tuhan, Kau dapati di tempat ini ada iman Tuhan. Kau dapati di tempat ini ada anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biar di tengah dunia yang kacau ini Tuhan, Kau dapati di tempat ini orang-orang yang sungguh hati mencari Tuhan. Kau dapati orang-orang yang sungguh hati merindukan Engkau Tuhan, yang kesukaannya diam di dalam bait-Mu Tuhan, yang kesukaannya mendengar Taurat Tuhan, yang kesukaannya menaikkan pujian bagi Tuhan, yang kesukaannya bersaut-sautan dengan Tuhan, yang kesukaannya mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Biar ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi anggur manis yang menyukakan hati Tuhan. Merdu di telinga-Mu Tuhan. Tidak ada yang fales di tempat ini Tuhan. Tidak ada hati yang fales di tempat ini Tuhan. Lepas dari keterbatasan kami Tuhan. Lepas dari kelemahan kami Tuhan. Lepas dari kekurangan kami Tuhan. Tapi biar Kau dapati hati yang benar-benar merdu, hati yang benar-benar sefrekuensi dengan Tuhan, hati yang benar-benar beresonansi dengan Tuhan, yang bergerak karena cinta pada Tuhan, yang bergerak karena mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Oh Tuhan, 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 kami butuh Tuhan lebih lagi dinyatakan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, bahwa kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami Tuhan. Sudah cukup kalau selama ini kami menyediakan telinga kami untuk berita-berita sampah Tuhan. Biar pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Amin. Kami mau belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Kami mau jadi tanah yang subur, menerima benih yang daripada Tuhan. Yang menghormati setiap mutiara firman Tuhan. Dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Berbicaralah lebih lagi di tengah kami Tuhan. Berbicaralah pribadi lepas pribadi kepada setiap kami Tuhan. Biar malam hari ini yang mengalami pergumulan, mengalami pembebasan. Biar malam hari ini yang datang dengan sakit penyakit mengalami kesembuhan. Amin. Biar malam ini yang datang dengan segala permasalahan mengalami solusi yang daripada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi firman-Mu yang berkata, jikalau Engkau tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam Engkau, maka Engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan Engkau. Kami orang-orang yang merindukan kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah dengan kuat di tempat ini Tuhan. Kami mau kebaskan semua yang bukan daripada Tuhan. Setiap kesombongan, kebebalan, setiap tegar tengkuk kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada panah berapi iblis yang diarahkan ke tempat ini. Karena ada benteng perlindungan yang kuat berlapis-lapis dari Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lebih lagi di tengah kami Tuhan. Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mengakui Engkau Tuhan di setiap jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom teman-teman semua yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Itu kalau yang teman-teman yang di belakang mungkin bisa maju ke depan dikit biar kita lebih intim. Kalau boleh. Oke. Ya.
Selamat datang teman-teman semua di Fellowship Godspeed yang ke 9 atau 10? Nggak kehitung. Oke, selamat datang teman-teman. Untuk yang teman-teman yang pertama hadir, kembali perkenalkan, nama saya Hendy. Dan saya again ditemenin oleh Willy hari ini seperti Shalom. biasa. Shalom. Will, kita hari ini mau lanjut sharing seri lagi dari apa yang kita share dari beberapa minggu belakangan dari fellowship dari yang lalu. Jadi yang hari ini kita sharekan judulnya itu The Race of Faith. Dalam bahasa Indonesia perlombaan iman atau pertandingan iman. Ya Will ya. Yes. Mungkin sebelum masuk ke sharing Will, mungkin boleh kasih, mungkin ada beberapa teman yang baru hadir pertama kali atau yang mungkin belum pernah lihat ke YouTube atau di Instagram kita, mungkin boleh kasih sedikit recap aja gitu loh dari yang fellowship pertama kita sampai sekarang atau mungkin yang 2 minggu yang lalu lah. Iya, yang 2 Recap minggu aja lalu dulu. ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang bingung, ini Godspeed Movement ini pelayanan kami di bidang apa? Sekali lagi kami di sini bukan bikin gereja, kami semua punya kesibukan masing-masing. Kalau dibilang full timer hamba Tuhan bukan, tapi setiap kami adalah full timer anak Tuhan. Amin. Sama seperti teman-teman semua di sini sebenarnya kita semua full timer anak Tuhan, dan setiap anak Tuhan ada panggilan dari Bapa di sorga untuk setiap kita. Jadi kerinduan kami di hari-hari ini di tengah kondisi dunia yang semakin kacau ini, firman Tuhan sendiri udah berkata bahwa ladang sudah menguning siap untuk dituai. Tapi yang selalu kekurangan itu adalah pekerja-pekerja, orang-orang yang mau sepakat jalan sama Tuhan. Jadi kalau di saat ini banyak anak Tuhan yang tertidur, panggilan dari Godspeed itu sebenarnya untuk wake up call-in anak-anak Tuhan yang hari-hari ini masih dalam hubungan dengan Tuhan lebih kayak cuman rutinitas, cuman datang event demi event. Padahal ikut Tuhan itu sebenarnya benar-benar sangat luar biasa. Ya. Hal yang sebenarnya nggak pernah saya rasakan dulu. Dulu saya menjalani kehidupan dengan kekuatan saya sendiri. Saya beberapa teman di sini ada teman-teman lama saya, teman-teman saya tahu betapa saya alamin turbulence luar biasa. Tapi lewat turbulence itulah saya menemukan Tuhan. Saya menemukan bahwa ada satu sosok yang luar biasa. Saya ketemu akhirnya jalan keluar dari turbulence saya ini. Saya bilang, oh Tuhan, ternyata jalan keluar saya bukan saya harus kenal si A, si B, si C. Atau saya harus mendapatkan sokongan dana dari si A, si B, si C. Rupanya jalan keluar saya selama ini selalu ada bersama dengan saya. Cuman selama ini saya gak pernah mengarahkan mata saya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika saya menyadari akan hal ini, dan saya mengalami Tuhan secara pribadi, makanya beberapa teman yang ada di Godspeed ini kita semua orang-orang yang memutuskan, ayo kalau Tuhan udah sebegitunya mengasihi kita, masa kita begitu-begitu aja ikut Tuhan. Sampai kepada pertemuan yang 2 minggu lalu kita bahas tentang higher dimension. Lewat higher dimension, fokus pembahasan di 2 minggu lalu kita belajar bahwa ada dimensi yang lebih tinggi dibanding dimensi yang saat ini kita ada. Sedikit rekap aja, kertas ini adalah bidang 2 dimensi. Ini 2 minggu lalu saya udah bahas, cuman untuk beberapa teman yang belum hadir mungkin nggak ada kebayang, jadi saya ulang sedikit. Ya. Anggaplah kertas ini adalah bidang 2 dimensi. 2 dimensi adalah panjang kali lebar. Kita tahu di atas 2 dimensi ada yang namanya 3 dimensi. Kita hidup di 3 dimensi nih. Itu yang tempat yang kita hidup saat ini. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Kalau orang yang hidup di 2 dimensi, anggaplah di 2 dimensi ini ada orang yang hidup, dia hanya tahu panjang dan lebar dunia dia. Dia nggak pernah tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu dimensi tinggi. Itu adanya di dimensi ketiga. Bagaimana caranya orang yang hidup di dimensi kedua tahu ada dimensi ketiga? Sampai mati kalau nggak ada orang dari dimensi ketiga yang turun ngasih tahu ke dia nggak akan pernah tahu bahwa dalam hidup ini nggak cuma panjang dan lebar, tapi ada yang namanya tinggi. Ya. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Aku bukan berasal dari dunia ini. Aku datang kepada milik kepunyaanku. Siapa milik kepunyaan? Dia yang terjebak di dalam dimensi yang chaos ini.
Kita tadinya tinggal bersama dengan Tuhan, tapi karena dosa kita jatuh ke dalam dimensi ini. Ya. Dimensi yang penuh dengan dosa, yang dibilang fallen world tempat ini. Tuhan datang, dia datang kepada kita, dia kasih tahu kepada kita bahwa, hey, hidup kamu bukan cuma tentang panjang dan lebar, hidup kamu bukan cuma apa kata orang, atau standar yang ditentukan orang, atau perbandingan yang ditentukan orang demi orang, tapi tahu nggak bahwa ada yang namanya tinggi. Cuman kalau kamu ada di dimensi ini, kamu nggak akan bisa lihat tinggi. Berbahagialah kamu yang percaya sama saya, kata Tuhan, walaupun kamu belum melihat. Kamu bisa lihat dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan Tuhan rindu bahwa setiap kita, kalau hidup kita hanya hidup di dimensi kedua ini, ada titik mula dan titik akhir di dimensi kedua ini, kayak kertas ini. Tapi orang yang mengenal Tuhan, hidupnya enggak jalan lurus, karena firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Tapi ketika dia kenal Tuhan, firman Tuhan bilang gini, apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu waktu kamu mengenal aku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, kamu lagi berjalan menuju kepada kekekalan. Kekekalan ya. itu ada di dimensi yang lebih tinggi. Akhirnya kita begitu mengenal Tuhan, kita jalan gak lurus seperti orang pada kebanyakan. Kita mulai jalan ke arah Tuhan, ke arah dimensi yang lebih tinggi. Ya. Jalannya akan seperti ini. Kalau dua dimensi jalannya lurus, begitu kita mau naik ke dimensi yang lebih tinggi, kita jalannya tiba-tiba akan begini. Mungkin orang yang ada di dunia ini akan lihat, kok kamu setelah kenal Tuhan, kok kayaknya hidup kamu biasa-biasa aja, gak ada gimana. Bukan biasa-biasa. Sebenarnya orang yang di dimensi lebih tinggi, dia tahu kok. Contohnya kayak Bro Hendy ada dimensi yang lebih tinggi, ini orang yang di dimensi ini. Kalau dia jalan di sini, dia akan selesai. Tapi begitu dia jalan dengan iman, dia jalan ke dimensi yang lebih tinggi. Dunia mungkin lihat dia jalan di tempat, tapi orang yang di dimensi lebih tinggi, Tuhan bisa ngelihat bahwa ini berjalan semakin mendekat. Iya. Oke, sampai sini. Kira-kira pembahasan di 2 minggu lalu adalah kurang lebih tempat itu. Ya, untuk lebih detailnya itu bisa lihat di YouTube kita ya. Jadi bisa dicek di YouTube-nya kita untuk lebih detailnya lagi. Semua sharing-sharing dari fellowship-fellowship yang sebelumnya. Oke, lanjut Oke. Will ke Ya. pembahasan kita hari ini Will di The Race of Faith. Ya, kenapa hari ini kita bahas tentang pertandingan iman? Mungkin teman-teman di sini udah sering dengar tentang perlombaan iman itu apa. Tadi kita ngomong, satu-satunya yang bisa membawa kita naik ke dimensi yang lebih tinggi, mau gak mau mesti dengan iman. Firman Tuhan katakan, the author and the finisher of our faith itu Jesus. Yang bisa menyelamatkan kita tuh bukan imannya kita, tapi imannya Yesus. Bayangkan 2 minggu yang lalu kita bahas iman itu bayangkan seperti kayak pesawat terbang aja. Bayangkan, saya kasih asumsi. Tuhan Yesus sudah buatin tuh pesawat terbang untuk kita tinggal naik. Bergerak di dalam imannya Tuhan Yesus. Maka dibilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita mau naik imannya Tuhan Yesus ini, kita harus dengar firman Tuhan ini. Tapi kalau kita dengarnya cuma suara manusia, yang kita naikin tuh bukannya imannya Tuhan Yesus. Yang kita naikin adalah imannya orang doang. Iya. Di mana orang dunia sebenarnya mereka juga clueless. Yang mereka juga banyak yang gak tahu sebenarnya hidup ini mau kemana. Mereka kerja setiap hari, mereka mungkin melakukan A, B, C, D. Sebenarnya juga bingung, sebenarnya begitu mati juga mau kemana sih sebenarnya. Apa yang dikumpulkan semua di dalam dunia ini buat apa? Iya. Nah, ketika kita udah bahas tentang iman, kita juga kemarin sempat bahas tentang mesbah dan segala macam. Kita bahas tentang mesbah itu kayak landasannya. Nah, sekarang kita udah tahu kendaraan kita untuk naik ke higher dimension, ke tempat dimensi yang lebih tinggi di mana Tuhan itu berada. Itu mau gak mau dengan iman. Maka dikatakan orang benar hidup karena iman. Bukan karena yang lain. Yang bisa membawa kita naik itu cuma iman di dalam Tuhan Yesus. Landasannya adalah mesbah. Kenapa Tuhan katakan persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Itu yang membuka runway-nya untuk pesawat terbang itu naik lepas landas, itu adalah mesbah kita. Ketika kita motong kedagingan kita, ketika kita persembahkan itu di hadapan Tuhan, itu yang akan menjadi persembahan yang naik, yang membuat iman kita bisa naik kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita udah tahu kendaraannya ada, landasannya ada, hari ini kita mau bahas ada yang namanya perlombaan iman, teman-teman. Landasan ada, kendaraannya ada, bukan untuk dianggurkan begitu aja. Boleh kita baca, mungkin Helena boleh tolong baca Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mari
Yes, thank you Her. Nah itu teman-teman baca di ayatnya, di situ dikatakan, itu sengaja saya kasih gambar pesawat terbang lagi terbang cepat, itu bukannya asal-asal ngasih nyari-nyari gambar, enggak. Orang yang benar-benar udah sadar siapa dia, apa yang harus dikerjakan, calling apa yang harus dia kerjakan dalam hidup ini, pasti ngebut seperti pesawat tempur itu. Baca di firman Tuhan itu dikatakan ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sadar nggak dalam hidup kita ada perlombaan yang diwajibkan untuk kita? Seringkali kita nggak sadar, kita kejebak oleh perlombaan yang justru nggak diwajibkan. Kita kena kalau dalam bahasa istilah dunia ini kena rat race, kayak perlombaan kayak hamster yang muter-muter. Sebenarnya kita bertanding sama apa sih sebenarnya? Ya. Kita capek banting tulang setiap hari, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, muter hidup kita setiap hari. Kita sebenarnya lagi berlomba sama apa? Jangan-jangan kita salah perlombaan. Padahal firman Tuhan katakan ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iya. Mati nggak lo? Kalau sampai kita begitu nanti menghadap Tuhan, Tuhan bilang, firman Tuhan udah kasih tahu ada perlombaan yang diwajibkan. Kok Tapi kamu kita nggak bisa tahu? nggak tahu? Itu firman Tuhannya udah ada. Ya. Masa kamu nggak pernah baca? Itu Ya. diwajibkan. Ngerti gak arti kata diwajibkan? Diwajibkan, artinya kalau yang nggak ikut, berarti kan kena masalah. Malah seumur hidup mengejar hal-hal yang nggak bisa dibawa mati. That's it. Itulah yang iblis lakukan. Ya. Dosa, kadang kita pikir dosa itu tentang berbuat jahat. Dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia. Artinya missing the target. Ya. Artinya di dosa itu nyasar. Bukan tentang kita berbuat jahat sama orang. Berbuat jahat itu adalah akibat kita nyasar dari Tuhan. Karena kita nggak mengenal Tuhan yang benar, akhirnya perbuatan kita adalah perbuatan yang jahat. Tapi arti dosa yang sebenarnya adalah nyasar. Nah, siapa yang bikin kita hidup dalam dosa? Iblis. Lewat tipu dayanya. Apa tipu dayanya iblis? Dia tahu yang manusia suka itu kedagingan. Nggak mungkin lah kalau kita mau nangkep tikus kita kagak kasih umpan. Dan namanya umpan, baitnya itu harus sesuatu yang disukain sama si tikus dong. Nggak 100% racun. Nggak 100% racun, itu mesti keju atau ikan asin sesuatu yang benar-benar kalau si tikus lihat itu kayaknya dia nafsu banget pengen ngejar. Mungkin malah 90 berapa persen tuh makanan yang enaknya. Makanya enak. Padahal racunnya paling cuman berapa persen, cuma nggak sampai 10%. Ketutup. Gitu, ya. Nah itu yang si iblis selalu lakukan. Makanya kita bongkar total karena yang bisa bongkar ini semua cuma kebenaran firman Tuhan. Yes. Kita lanjut lagi tentang perlombaan iman ini, slide selanjutnya. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan ke teman-teman pada hari ini. Saya mau kasih tahu dalam hidup ini ada yang namanya perlombaan. Ada namanya ada perlombaan, ada namanya persiapan. Nggak mungkin kita bisa masuk ke dalam perlombaan tanpa persiapan. Dan namanya perlombaan itu ada time limitnya, ada waktu. Waktunya kapan? Sepanjang kita hidup. Kalau mama saya, ibu saya selalu bilang gini, 5 menit ke depan itu punyanya Tuhan. Kadang-kadang seringkali kita berpikir hidup kita, wah kita masih muda nih, masih panjang. Siapa bilang? Hari-hari ini banyak beberapa teman saya, tadinya kelihatan sehat-sehat, tahu-tahu bisa ada yang kena sakit jantung, tiba-tiba mati. Kita nggak pernah tahu teman-teman umur kita endingnya kapan. Masalahnya apa yang kita lakukan di dunia ini efeknya kepada kekekalan. Kalau kita ngerti dalam dunia investasi, ada yang namanya investasi yang benar dan investasi yang bodoh. Investasi yang benar itu bukan investasi yang asal taruh. Kita mesti benar-benar ngerti apa yang kita investasikan. Hidup kita itu adalah investasi yang luar biasa kalau kita taruh di dalam Tuhan. Kalau ditaruh di luar Tuhan, siap-siap aja kehilangan. Lanjut, kita bahas satu-satu ya, tentang perlombaan. Satu poin yang pertama, ada perlombaan yang benar dan jebakan. Tadi kita udah bahas ya. Firman Tuhan katakan di Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi si pencuri, si iblis datang apa? Dia untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini memang udah aturan mainnya nih. Jadi teman-teman jangan bingung, kenapa bisa saya kejebak ya, atau kenapa saya bisa nggak tahu. Kalau teman-teman ada yang nggak tahu bahwa ada perlombaan yang diwajibkan, malam ini saya ngomong di hadapan teman-teman, ada yang namanya perlombaan yang diwajibkan. Jadi ada yang namanya juga perlombaan yang tidak diwajibkan, jebakan. Poin yang kedua, ada namanya pendaftaran. Nggak ada namanya perlombaan tiba-tiba kita main masuk begitu aja.
Nah pendaftaran ini apa? Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, itu nggak selesai begitu aja. Seringkali kadang-kadang begitu kita pikir, aku udah terima Tuhan, ya udahlah gue yang penting datang ke gereja. Enggak. Begitu kita daftar, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa ada firman Tuhan katakan kerjakan keselamatan kamu dengan takut dan getar. Ya. Ada persiapan abis terima Tuhan. Kenapa firman Tuhan langsung bilang persembahkan hidupmu. Hiduplah dipimpin Roh Kudus. Tanggalkan setiap pikiran-pikiran yang gak perlu. Kenapa? Karena kamu udah daftar dalam perlombaan yang benar. Cuman lanjutnya lagi, perlombaan ini sifatnya diwajibkan. Dan dalam perlombaan ini karena saya bilang, ada orang yang gak paham apa yang terjadi. Seringkali kita ngelihat, kalau di satu masa ada perlombaan, orang yang ikut dalam satu race, kan beberapa tahun lalu waktu zamannya pandemi banyak sekali lomba lari ya, di mana-mana. Heboh banget dari jam 4 pagi, jam 5 pagi udah rame, banyak bunyi suara-suara meriah di mana-mana. Tapi ada orang yang kagak ngerti keadaan, dia ngeliat ada apa sih ini rame-rame, ada apa sih? Dalam hidup ini sama teman-teman, ada orang yang gak paham apa yang terjadi. Ini apa sih? Kok tiba-tiba terjadi ada kegerakan Tuhan di sini, terjadi revival di sini, terjadi di sini. Kok tiba-tiba ada orang yang bernubuat demi nama Tuhan? Kok tiba-tiba sih dia? Dulu gue ngeliat kayaknya dia nggak begitu-gitu aja. Saya yakin beberapa teman saya yang kenal saya yang lama pasti ada yang bingung. Kayaknya dulu si Willy nggak orang kayak begini. Kok tiba-tiba sekarang dia mau ngomongin tentang Tuhan? Mulai cari tahu sebenarnya ada apa teman-teman. Mulai cari tahu kenapa hari ini tiba-tiba ada orang yang dibangkitkan mau on fire sama Tuhan. Dan namanya perlombaan, suasananya itu gegap gempita. Kadang-kadang kalau kita dengar firman Tuhan kan bilang gini, mengikuti Yesus, pikul salib, sangkal diri, kayaknya penuh dengan penderitaan ya. Kayaknya susah banget. Kayaknya gitu susah banget. Apalagi tadi lagunya kita nyanyi kayaknya mellow banget ya. Mengikut Yesus, kayaknya sedih banget. Enggak, saya mau kasih tahu kepada teman-teman, perlombaan iman yang diwajibkan sama Tuhan ini, teman-teman lihat. Seharusnya sukacita ya. Harusnya penuh dengan joy, harusnya penuh dengan konten walaupun kita capek. Tapi yang namanya overflowing joy, abundance yang ada di dalam hati ini gak bisa dibohongin teman-teman. Hati yang hangat waktu melayani Tuhan, mata yang bisa nangis melihat kebaikan Tuhan, melihat jiwa-jiwa diselamatkan buat Tuhan, itu gak terbayarkan teman-teman. Suasananya akan kita lihat seperti kayak orang lomba lari yang ada di foto itu. Gak ada kesedihan. Nggak ada ikut Tuhan itu jalannya kayaknya aduh sampai keseret-seret, berarti itu ada yang salah. Kalau sampai mengikut Tuhan kayaknya penuh dengan air mata, itu ada yang salah. Harusnya mengikut Tuhan penuh dengan air mata sukacita, bukan air mata duka cita. Dan ini sifatnya privilege untuk setiap orang yang percaya. Seperti Tuhan Yesus waktu manggil Petrus jalan di atas air. Siapa yang mau jawab? Ada satu lagu bilang gini, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Mau gak kita jawab iya? Iya. Mau gak kita bilang Tuhan, kalau selama ini saya selalu tutup kuping saya dari Tuhan, saya mau bilang, iya Tuhan. Iya Tuhan, mau kapan lagi saya bilang saya cuma kejar dunia. Saya berdoa teman-teman sampai dalam satu titik dalam hidup teman-teman bisa ngomong seperti Paulus. Semua pencapaian yang dulu dipandang hebat sama dunia, Paulus bilang aku pemandangnya sampah. Karena Kristus yang aku temukan lebih berharga dari apapun. Saya sekarang melihat ini teman-teman. Begitu saya melihat betapa mulianya harta yang Tuhan mau kasih buat saya, bahkan yang saya nikmati hari ini, saya rindu semua teman-teman saya, semua saudara saya bisa alamin ini. Ya. Dan jangan pikir ikut Tuhan jadi kere ya, saya kasih tahu. Kadang-kadang banyak bilang, oh ikut Tuhan harus hidup dalam kemiskinan. Enggak. Dia yang miskin jadi kaya supaya kita yang miskin bisa jadi kaya teman-teman. Ya. Tuhan mau kasih kita hidup dalam kelimpahan. Dan Tuhan gak pernah mengizinkan setiap kita kena sakit penyakit. Jangan bilang kalau kita kena sakit penyakit terus bilang, oh ini Tuhan yang izinkan. Enggak, oleh bilur-bilurnya Tuhan sudah sembuhkan kita. Amin. Harusnya kalau kita terima Tuhan, kita punya otoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita kena sakit penyakit, hey, enggak penyakit, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Bukannya kita kena sakit penyakit, kita alem-alemin. Atau malah kita terima Tuhan, kita lebih andalkan dokter. Buat apa kita terima Tuhan kalau kita tetap mengandalkan manusia? Roh yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini udah ditaruh di dalam kita teman-teman. Ya. Jangan mubasirin, dikatakan gini, firman Tuhan bilang gini, doa orang benar besar kuasanya.
Jangan pakai doa kita cuma buat doa makan teman-teman. Doa orang benar besar kuasanya. Perkatakan itu firman terhadap keadaan kita. Kalau misalnya kita menghadapi permasalahan, kita kena masalah yang bikin buat dunia itu masalah, tapi buat kita doa orang benar besar kuasanya. Roh yang di dalam saya lebih besar dari ini. Dunia engkau maju dengan kekuatan kamu, saya maju dengan nama Tuhan semesta alam. Di dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan kau pergi. Terima kemenangan yang daripada Tuhan teman-teman. Amin. Selanjutnya 1 Korintus 9 ayat 25. Tolong bantu bacain. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yes, jelas ya. Di firman Tuhan sudah katakan, teman-teman lihat, itu gambar sekali lagi saya tidak memilih itu dengan asal-asal. Itu lihat, itu orang hidup kayak di conveyor belt. Mulai dia keluar kayak mesin pabrik tuh, ada life, terus ada school, ada work, ada family, terus ujung-ujungnya mati. Manusia lahir kayak itu, kayak paket ada di conveyor belt, mengikuti sistem yang udah ada di dunia ini. Tapi lihat deh, ada satu orang yang kayak kena cahaya, kayak dapat enlightenment gitu tuh. Lihat ada cahaya tuh, ada orang yang keluar dari sistem yang udah berjalan di dunia ini. Itu orang-orang yang akhirnya sadar, karena dunia ini dengan segala keinginannya pasti binasa. Akhirnya ada orang yang sadar, hey, hidup gue gak cuma begini doang, kenapa gue terjebak dalam conveyor belt yang membawa kepada kebinasan ini. Kenapa hidup gue cuma bangun pagi, cuma untuk urusin ini itu dan sore pulang, terus malam tidur, ngurus anak. Dikejar-kejar sama klien, bayar tagihan, bayar uang sekolah, tiap hari muter-muter begitu doang. Bukan saya bilang kita lari dari tanggung jawab, tapi ada destiny dan calling yang lebih besar dari itu semua. Ada satu orang yang keluar, dikatakan di firman Tuhan itu, tiap-tiap orang sebenarnya ikut bagian dalam pertandingan. Cuman ada pertandingan yang benar sekali lagi dan ada pertandingan yang enggak. Teman-teman bilang di sini, saya nggak mau ikut dalam perlombaan iman. Silakan. Kalau teman-teman gak ikut dalam perlombaan iman yang diwajibkan sama Tuhan, artinya cuma satu, kalian ikut dalam pertandingan yang diciptakan oleh iblis dan dunia ini yang akan lead kalian, ujungnya adalah kepada kebinasaan. Oke. Cuman ada dua, gak ada di tengah-tengah. Sebelum lanjut, Will, Iya. boleh gak saya tanya? Tadi kan Willy ada ngomong ada perlombaan yang diwajibkan, ada perlombaan yang tidak diwajibkan, ada perlombaan yang benar, ada perlombaan yang jebakan, ya kan? Nah, bagaimana kita tahu apa yang saat ini kita semua masing-masing jalan nih, kita udah di right track, di dalam track yang benar. Sebenarnya tadi Willy ada kasih satu poin, dimana kalau kita menjalani perlombaan yang benar itu harusnya sukacita. Saya dapat satu poin itu. Ya. Tapi ada gak indikasi lain bahwa kita ini sedang berada di dalam track yang benar, Will? Coba gambar slide selanjutnya, kebetulan untuk ngejawab ini saya ada beberapa gambar. Lihat ya, ini kalau kita mau tahu nih apa sih yang terjebak manusia hari-hari ini. Kan sebenarnya kayak begini, indikasinya kita lebih suka kepada kebohongan yang menyenangkan telinga kita. Kalau datang ke gereja kita lebih suka juga dengan segala sesuatu yang sugarcoat, yang menyenangkan telinga kita. Oke. Kalau ada firman Tuhan yang ngomongin supaya kita bertobat, enggak, ini bukan buat saya, ini buat orang lain. Yang buat saya adalah engkau diberkati. Semua yang enak-enak. Padahal hidup kita banyak nyolong, hidup kita banyak nipu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, engkau diberkati. Kalau dengar lagi diberkati, semua yang lagi tidur tiba-tiba melek kalau lagi di Alkitab. Saya mau bilang, firman itu gambar benar-benar satir banget ya. Lihat, untuk dengar yang kebohongan yang menyenangkan telinga, semua orang mau ngantri. Tapi buat dengar kebenaran yang memerdekakan, kosong. Lihat lagi, tanda yang satunya lagi, dia ngejar-ngejar. Itu yang dikejar macam-macam, bisa uang, bisa penerimaan, bisa status sosial. Tapi sebenarnya orang ini sadar kok, sebenarnya nggak usah Bro Hendy nanya sih. Kalau orang itu mau evaluasi aja dalam hati masing-masing, cross check aja. Sebenarnya sadar kok, ini sebenarnya yang lagi gua kejar nih apa sih? Kejar mau diterima di perkumpulan yang ini, kejar mau perkumpulan ini. Ketika kita akhirnya sadar, kenapa saya mesti kejar ya? Harus diterima sama manusia. Orang udah ada satu Tuhan yang menerima saya apa adanya kok. Satu kebenaran yang memerdekakan ini aja, ini powerful banget. Kita nggak akan jadi orang yang craving banget sama attention dari manusia. Yeah. Even orang nggak menghargai kita pun,
Kalau kita tahu kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita pasti jalan. Next slide selanjutnya. Sadar aja sebenarnya kita tahu kok. Banyak orang yang kayak begini, kena tipu daya media kan. Semuanya dilihat matahari bohongan, tapi ada orang yang akhirnya sadar siapa terang yang sesungguhnya itu. Dan ada orang yang ngejar, ya tadi lah ini yang contohnya yang di sebelah kanan, orang yang ngejar. Kejar, mau apapun ya tadi kita udah ngomong. Pada akhirnya ketika sampai di penghujung hidupnya, bahkan kaisar yang luar biasa itu Alexander the Great ya. Dia udah menaklukkan 2/3 dunia ya kalau nggak salah ya. Begitu mati, dia minta tangannya dikeluarin dari peti matinya, dia diarak sepanjang jalan. Dan sepanjang jalan itu kalau nggak salah saya ingat itu ditebarin semua harta dia. Dia mau ngomong, semua yang dia lakukan seumur hidupnya menjajah menaklukkan berbagai benua, ujung-ujungnya mati nggak bawa apa-apa. Salomo juga udah bilang, orang paling pinter di dunia, sampai seluruh dunia datang kepada dia untuk melihat hikmatnya, yang kayanya luar biasa, ujung-ujungnya dia bilang, semuanya sia-sia. Jadi bijak-bijak dalam hidup kita, bukan saya bilang, oh habis ini nggak perlu kerja. Semua ada bobot dan prioritas. Tempatkan Tuhan sebagai yang terutama, itu hukumnya. Yang kedua, kasihilah sesama kita. Yang lain-lain, jangan sampai perkara pekerjaan, perkara uang, itu sampai menggantikan posisi Tuhan yang terutama. Jangan sampai menggantikan kasih persaudaraan kita gara-gara uang. Gara-gara pekerjaan kita sampai tinggalin sesama kita. Jangan, itu udah hukum yang pertama dan yang kedua. Next slide selanjutnya. Firman Tuhan tolong boleh bantu bacain. Matius 7:13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya mau kasih tahu ini beneran teman-teman semua. Jangan anggap ini cuman lagi ngomong tentang moral atau cuman tentang biasa-biasa aja. Kenapa saya sekali lagi saya mau ngomong duduk berdiri di depan teman-teman semua. Ini benar yang firman Tuhan katakan. Ada 2 jalan di dunia ini. Ada yang lebar dan yang sempit. Kalau teman-teman bilang mau ikut Tuhan, perlu effort, perlu belajar firman Tuhan, perlu datang dalam komunitas. Lakukan. Mungkin teman-teman sendirian. Mungkin teman-teman bilang, gak asik datang ke gereja. Dibilang sama teman-teman yang lain kayaknya aneh. Gak masalah. Kalau benar, walaupun kita sendiri jalan, ngapain kita jalan rame-rame tapi semuanya jalannya salah. Saya dulu waktu sekolah, saya selalu bilang sama teman saya, orang tua bayarin kita uang sekolah mahal. Ada teman-teman yang malas belajar, ya mungkin mereka orang tuanya kaya. Mereka bisa gak naik kelas, itu urusan mereka gak mau belajar urusan mereka. Tapi kalau kita tahu, kita sekolah ini dibayarin mahal sama orang tua kita, belajar dengan benar, saya bilang. Walaupun satu kelas gak mau dengerin guru, kita dengerin Pak Guru lagi ngomong. Bukan buat kita dibilang jadi anak pintar, bukan. Karena kita sayang sama orang tua kita. Karena kita tahu orang tua kita bayar ini dengan bayar uang sekolah kita itu dengan taruhan kehidupan dia. Saya dulu ngomong gitu sama teman-teman saya. Saya bilang, waktu lu gak mau belajar, saya bilang, lu tahu gak untuk orang tua lu dapat uang sekolah buat bayarin lu uang sekolah. Dia harus diomelin sama bosnya. Dia harus merendahkan diri di depan klien. Mesti tahan kuping di ngomongin orang. Tapi lu gak mau belajar, lu sia-siakan pengorbanan orang tua lu cuman untuk, gak mau dibilang anak rajin. Bukan masalah rajin atau enggak. Kalau lu sayang sama orang tua lu, belajar dengan benar, saya bilang. Begitupun sekarang saya mau ngomong sama teman-teman sama. Kalau kita sayang sama Tuhan, Tuhan bayar kita tuh mahal. Bukan cuma dengan emas dan perak, teman-teman. Dia mati di atas kayu salib. Sekarang di sini ada nggak yang mau mati? Buat orang lain benar-benar disalib. Tuhan Yesus mati pada saat kita masih berdosa. Bukan kita udah bikin benar. Kita masih, bahkan untuk orang yang nusuk lambungnya Tuhan Yesus. Dia bilang, aku mengasihi engkau di atas kayu salib, di atas tangan yang dipaku. Dia bilang sama setiap kita yang ada di sini. Dia bilang sama saya, Willy, I love you. Walau kamu masih belum kenal saya, walau kamu masih hidup suka dengan apapun yang dunia kasih,
Saya mau ngomong sama kamu, saya sayang sama kamu. Saya berharap sekali perkataan cintanya Tuhan menembusi hati teman-teman hari ini. Next selanjutnya. Slide selanjutnya. Tadi saya ada bilang bahasa aslinya dosa adalah hamartia, yang artinya adalah miss the target. Tapi ada quote yang dibilang oleh Oswald Chambers ini, dia bilang, sin is not only to miss the mark. Jadi dosa itu bukan hanya meleset dari sasaran, tapi juga refusal, apa gimana baca? Refusal to aim at it. Ya, tapi juga menolak untuk membidiknya. Artinya gini, dosa itu bukan cuma meleset dari target, tapi waktu kita udah tahu ini jalannya, tapi kita menolak untuk jalan di ini, kita sengaja nih untuk memilih nggak mau jalan di dalam jalannya Tuhan, nggak mau jalan yang benar, itu dosa teman-teman. Saya mau ngomong sama teman-teman. Nggak tahu jalan yang benar itu satu hal, tapi tahu tapi malah nggak mau menjalaninya itu hal yang lain lagi ya. Hal yang lain lagi. Iya. Contohnya apa? Mungkin anak kecil dulu waktu ngerokok nggak ngerti bahaya rokok. Tapi kan orang gede tahu bahaya ngerokok. Di situ udah ada gambarnya. Kalau ngerokok itu bisa kena sakit penyakit. Itu secara dunia juga udah kasih lihat. Dia udah kasih tahu. Tapi ketika dia tetap ngerokok, itu kan ada konsekuensinya. Iya. Begitupun dengan dosa. Kita udah tahu ini dosa. Kita udah tahu ini Tuhan nggak suka. Tapi kita tetap memilih untuk melakukannya. Sadari segala sesuatu ada konsekuensinya. Kalau kita bilang, mana konsekuensinya? Ya memang belum, kita masih ada di dunia ini. Jangan nanti begitu dalam kekekalan kita bilang, Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi untuk saya bertobat. Orang di neraka itu berharap sekali dapat satu kesempatan dalam hidup mereka di dalam neraka untuk bisa mereka memperbaiki hidupnya. Tapi kita yang hidup di dunia ini membuang bermiliar-miliar kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan. Kita hajar segala sesuatu padahal itu menyakiti hati Tuhan. Kita hajar setiap hukum dan ketetapan Tuhan. Kita bilang, mana? Itu orang jahat aja diberkatin kok, orang jahat aja kaya. Malah orang yang baik tuh cepet matinya. Bukan gitu teman-teman, nanti kita bahas di lain sesi. Kenapa itu bisa terjadi? Next slide selanjutnya. Oke, yang kedua kita bahas tentang persiapan. Ada yang dalam poin persiapan ini ada yang kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama ketetapan dan jaga hati. Firman Tuhan katakan gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita aja manusia, kalau dapat hadiah atau mau terima thank you atau permintaan maaf dari orang, kita mau orang yang ngomong sama kita tuh sepenuh hati. Kita minta maaf sama orang cuma lip service doang, nggak ada hatinya. Yang kita bilang sorry juga nggak ada rasa apa-apa. Begitupun dengan Tuhan, kita mau ikut satu perlombaan iman. Kenapa Tuhan bilang jaga hati kita? Tuhan mau kesungguhan, bukan performance yang sempurna di mata manusia, tapi hati kita. Yang kedua juga poinnya tentang makanan. Namanya orang mau lomba lari, udah pasti jaga makan. Nggak mungkin makan. Nutrisinya mesti dijaga. Nutrisinya udah pasti. Jangan makan makanan yang kolesterol mulu, akhirnya lari bentaran udah ngos-ngosan, pinggangnya sakit. Makan mesti dijaga. Nanti kita bahas ya detailing satu-satu. Terus juga namanya orang mau lari, tahu dulu lintasannya kayak apa. Semua orang yang mau ikut lomba lari udah tahu nih, mau lari yang berapa kilo? 5 kilo kah, 10 kilo, 21 kilo, atau 42 kilo. Udah tahu tuh lintasannya kayak apa, nanti ada rintangannya seperti apa, udah tahu, kira-kira udah ada gambarannya. Kita bahas tentang lintasan ini kemarin di Higher Dimension. Kalau yang belum, sekali lagi belum tahu, nanti coba lihat di YouTube-nya aja. Semua fellowship kita tuh berkesinambungan dari yang pertama sampai yang hari ini. Terus namanya kita dalam perlombaan ada pakaiannya. Nggak mungkin orang lomba lari mau pakai baju kayak baju ini apa Pesta. namanya pesta atau apa, kan nggak cocok. Ada aturan mainnya. Nggak bisa, kita mau lari cepat itu nggak ngerti aturan main dan kenal partner. Saya mau minta, sorry tadi saya lupa. Boleh satu video ditampilin video pertama yang ikan itu.
Ini orang-orang yang dalam dunia yang ikut lomba yang kagak tahu nih, lomba ini yang mereka lakukan endingnya di mana. Saya ketemu ini di Facebook, saya lihat hebat juga ya, ini orang nangkep ikan, orang lain nangkep ikan mesti pakai kail, tapi dia bisa nangkep ikan deket apa namanya, deket muara. Mana sih, ada slide-nya nggak? Coba bisa di ini nggak? Saya mau kasih lihat lewat video ini, teman-teman bisa lihat. Tuh lihat tuh. Itu tuh ikan tuh kayaknya udah bekerja keras banget, dia melawan arus dalam hidup dia. Lompat-lompatan. Padahal ada yang ketawa. Tahu nggak yang ketawa ini siapa? Kita kerja gila-gilaan. Banting tulang gila-gilaan. Yang lagi seneng tuh si iblis tuh yang nangkepin. Kena lo semuanya sama gue. Makanya hidup lo tergantung kan. Gue bilang dunia lagi resesi, hati lo anjlok. Dunia lagi pandemi, semua ketakutan. Nasibnya seperti ikan-ikan itu yang dikolek sama orang ini nih. Anggaplah orang ini seperti si iblis. Next, video selanjutnya, video kedua. Saya mau kasih lihat teman-teman juga ada satu video lagi. Ini tentang perlombaan iman. Lihat deh teman-teman, coba teman-teman notice gak? Ini mereka lari berpasangan. Yang satu matanya ditutup tuh yang cewek. Tangannya terikat sama cowok yang di sampingnya. Itu lari mesti cepet tuh lihat tangannya diikat. Yang betapa momen yang luar biasa tuh. Coba sekali lagi deh, mungkin tadi nggak yang sorry yang tadi lari. Nah, lihat, itu lari berdua. Persis sebenarnya perlombaan iman ini kita sama Tuhan tuh kayak gini. Bayangin yang baju orange itu Roh Kudus teman-teman. Yang matanya buta itu kita. Thank you, videonya stop. Nah, bayangin yang sebenarnya siapa sih di dunia ini yang tahu sorga ada di mana? Kalau yang bilang dia tahu sorga ada di mana mah woy, luar biasa banget. Yang tahu sorga ada di mana, yang membawa kita kepada seluruh kebenaran itu Holy Spirit teman-teman. Itu Roh Kudus, roh kebenaran itu yang akan membawa kita nyampe kepada garis finish. Kita ini sebenarnya yang perlu adalah connect sama dia. Seperti orang yang tadi lari berdua. Bisa dilihat gak di situ ada bonding dan trust, ada kepercayaan di situ ketika lari berdua. Coba bayangin kalau yang perempuan yang matanya ketutup itu, which is itu refer ke kita, manusia yang sebenarnya kita sok tahu, realnya kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita berpikir kita mengerti hidup kita berapa waktu ke depan, kita berusaha untuk atur hidup kita. Padahal sebenarnya begitu terjadi ada force major, contoh kayak kemarin terjadi COVID, nggak ada yang pernah tahu usaha yang baru dibangun tiba-tiba ambruk. Ya. Ada orang saya lihat di Turki, dia pengusaha hebat, tiba-tiba kemarin malam sebelumnya dia masih menikmati jamuan makan malam fine dining di hotelnya dia. Besokannya Turki kena gempa yang dahsyat. Tiba-tiba dalam semalam hotel dia rata dengan tanah. Dia harus mengandalkan bansos. Gak ada yang pernah tahu teman-teman. Jadi kalau kita rasanya kita punya uang yang banyak terus kita pikir kita hidup nih safe nih berapa waktu kelama. Gak ada yang ngejamin. Jaminan kita cuma Tuhan. Makanya seperti lomba lari tadi. Waktu kita lari sama Holy Spirit tadi, sedikit aja yang matanya buta ini, bukan matanya buta, yang matanya ditutup ini, dia sok pakai pikiran dia sendiri, itu bisa keguling-guling loh lagi dalam lari. Itu bisa lari begitu cepat, itu karena benar-benar bahasanya tuh kayak sefrekuensi. Sinkron, sederap, seirama. Benar-benar hatinya bersautan, hatinya bertautan. Nggak ada lagi pikiran yang dipakai selain sepakat terus. Yang perempuan yang matanya ditutup itu cuman ketika yang matanya terbuka, lari kemana dia cuman ngikut aja. Saya pengen bilang sama teman-teman, kalau hari ini teman-teman sadar ada perlombaan ini, kita jangan sok tahu. Kalau Roh Kudus bilang lakukan A, lakukan. Itu kita lagi lomba lari. Semakin teman-teman bisa sinkronis sama Roh Kudus lebih kuat lagi, larinya akan makin kenceng. Dan ini yang poin tadi saya bilang, kenal partner kita. Partner kita ini Holy Spirit. Dalam dunia ini aja ada bilang gini, kalau kamu mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau jalan jauh, bersinergilah dengan orang. Kalau kita mau ke jalan jago-jagoan dalam hidup ini, ya udah jalan sendiri aja.
Tapi kalau kita mau nyampe ke dimensi yang lebih tinggi yang Tuhan janjikan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, kita mau lihat ke tempat itu, caranya cuma satu, jalan bareng Holy Spirit. Next slide selanjutnya, kita bahas satu-satu ya. If you fail to prepare, you are prepared to fail. Kalau kita, sekali lagi, kalau kita nggak mau ada persiapan, apapun itu sih sebenarnya nggak ngomong cuma di dalam Tuhan, kerja aja kita nggak mau benar-benar bikin persiapan, mau buka bisnis nggak mau Anda analisa data dulu, nggak mau studi pasar dulu, coba aja. Oh bisnis ini bagus, saya ikut-ikutan, taruh duit. Oh investasi ini bagus, kita nggak pelajarin dulu, taruh duit, coba aja lihat. Perencanaan dan preparation penting. Of course. Ya. Next slide selanjutnya. Tadi kita ngomong tentang makanan. Firman Tuhan bilang gini, akulah roti hidup itu. Bangsa Israel, waktu mereka hidup di dalam perbudakan Mesir, Israel itu ngomong kita umat Tuhan, Mesir itu ngomong dunia. Waktu mereka dikeluarkan dari Mesir sama Tuhan lewat perantaran Musa, di padang gurun itu mereka makan mana yang dari Tuhan. Satu kali mereka bosen, mereka bilang, makannya mana melulu. Enakan waktu dulu kita di Mesir, bisa makan bawang, bisa ada daging. Padahal mana ini makanan dari dimensi yang lebih tinggi. Inilah roti hidup sebenarnya. Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu satu hal. Tapi mengeluarkan sifat Mesir dari dalam diri kita, itu satu hal. Pernah nggak ngelihat kucing atau binatang kita ketemu, saya ada pelihara anjing, kita rescue, dia udah biasa makan sampah di jalanan, kita kasih makanan enak, begitu kita selamatin dia nggak mau makan makanan enak, walaupun kita udah ini makanannya enak, yang dia suka tetap sampah, karena dia terbiasa makan sampah. Sampai satu kali akhirnya dia sadar, ternyata yang dia makan seleranya makin lama makin berubah, dia baru sadar. Ternyata yang gua dulu makan sampah ya. Waktu Tuhan kasih kita roti kehidupan, firman Tuhan bilang gini, tolong dong bacain dong, bahasa Inggrisnya kurang bagus nih. The Bible is meant to be bread for daily use, not cake for special occasion. Firman Tuhan di Yohanes 1 bilang gini, firman itu adalah Tuhan. Firman itu jadi manusia. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Waktu kita baca firman Tuhan, kita memutuskan untuk kita mau connect sama Tuhan. Waktu roti itu kita makan, roti itu diubah menjadi energi dalam tubuh kita. Itulah firman yang menjadi rema. Itulah firman yang akhirnya begitu kita baca, gak cuman masuk kuping kiri keluar lagi. Itulah firman yang akhirnya, Tuhan, firman Tuhan dahsyat banget ya. Kenapa firman ini jadi hidup banget ya buat saya ya. Itu firman yang menjadi energi, itu firman yang menjadi rema. Tapi kalau firman itu tidak menjadi energi, kita akan jadi orang yang gini, dapat firman Tuhan, dia lupain. Itu sama seperti orang makan, makanannya gak jadi energi, tapi dia makan, dia mencret. Badannya tetap lemas. Dia makan, dia muntah. Tahu nggak? Kalau orang makan, makanannya keluar lagi lewat mencret atau dia muntah, itu menandakan apa? Dia lagi sakit. Iya kan? Itu menandakan dia lagi sakit. Ketahui teman-teman, kalau kita baca firman Tuhan, nggak ngerti-ngerti, itu roh kita lagi tertidur. Roh kita lagi butuh bantuan. Jangan waktu kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak ngerti, terus kita bilang gini, udahlah gue baca firman nggak ngerti, gue pelayanan aja, yang penting gue nyanyi aja, gue disuruh jadi penyambut tamu. Jangan, itu kondisi bahaya teman-teman. Sekarang kalau kita makan, mencret terus, apakah kita terus nggak mau makan lagi? Enggak kan? Waktu kita makan muntah terus, kita tetap paksakan makan kan? Iya. Kalau enggak beneran bisa mati loh. Sekarang kita baca firman Tuhan nggak ngerti, terus kita nggak pernah mau pendalaman Alkitab, kita nggak pernah mau cari saudara seiman yang bisa bantu kita jelasin. Akhirnya lama-lama roh kita mati. Akhirnya Tuhan mau ngomong apa juga kita nggak ada rasa. Mau orang lain nyembah Tuhan udah nangis-nangis, kita cuma lihat nih kenapa lagi samping gua nangis-nangis. Kita ngeliat orang lain udah ikut Tuhan sampai on fire, kita cuman kenapa dia bisa sampai begitunya ikut Tuhan? Kok gua nggak ada rasa apa-apa? Wah itu kondisi bahaya banget. Makanya dalam perlombaan lari ini ada makanan.
Roti hidup itu harus kita makan tiap hari, firman Tuhan. Dan Tuhan bilang ini, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan, yang memperkatakannya siang dan malam, yang menaruh itu di pintu-pintu rumahnya, yang ngomongin sama anaknya. Next slide selanjutnya. Boleh tolong dibacain. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebenarnya roti kehidupan yang Tuhan kasih buat kita tuh apa sih? Roti itu adalah roti pengampunan, teman-teman. Roti itu ngomong tentang penerimaan. Semakin kita baca Alkitab, kita akan semakin sadar betapa kita dicintai Tuhan, betapa kita diterima oleh Dia, sehingga begitu kita berbuat dosa, waktu kita baca firman-Nya, kita lama-lama bisa sadar bahwa walaupun dosa saya merah seperti kirmisi, walaupun saya sebegini kotornya, tapi kalau kita mengaku kepada Dia, kita datang kepada Dia, maka Dia adalah setia dan adil, teman-teman. Dia akan memutihkan dosa kita yang merah seperti kirmisi itu menjadi putih seperti salju. Waktu kita makan roti kehidupan yang daripada Dia, itu yang memampukan kita. Siapa sih di sini manusia yang udah kayak Tuhan, yang suci sempurna, gak bikin salah apa-apa? Gak ada. Kita manusia masih berobat jalan. Gak ada dari kita, nanti di sorga mungkin kita udah sempurna. Kita mau berusaha berbuat baik aja, tetap disalah sangkain sama orang. Udah berusaha nolong orang baik-baik, tetap aja di ngomongin orang di belakang. Udah berusaha apapun, tetap ada celahnya dilihat orang. Tapi apapun iblis mau serang kita dengan panah berapi, Tuhan bilang gini, engkau kukasihi, engkau aku terima, walaupun dunia nolak kamu, walaupun kamu gak ada teman, walaupun dunia injek-injek kamu, sini, come to daddy, Tuhan bilang gitu. Makan roti kehidupan ini. Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, baru kamu bisa bertumbuh. Ranting itu cuma bisa makan dari nutrisi yang ada dari dalam pohon. Gak mungkin ranting itu makan yang bukan dari pohon, itu namanya rantingnya udah kepotek dari dahan pohonnya, udah kepisah. Tinggal tunggu ranting ini jadi ranting yang mati. Makanan kita sebenarnya adalah firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, tahu nggak, kamu hidup itu bukan dari roti doang, tapi dari perkataan firman Tuhan. Next slide selanjutnya. Saya nggak tahu di antara teman-teman di sini mungkin masih ada. Tuhan bilang gini, kalau kamu diampuni, kamu dihapuskan hutang kamu, lepaskan pengampunan bagi orang yang salah sama kamu. Kalau kamu dihapuskan hutang yang begitu besar yang gak terbayarkan, ada orang yang hutang sama kamu, lepaskan. Dosa kita sebenarnya buat kita jatuh ke dalam maut. Kita gak terampuni. Kalau hari ini ada teman-teman yang dalam hatinya masih belum bisa melepaskan pengampunan ke orang, makan roti kehidupan yang daripada Tuhan itu, terima pengampunan dari Tuhan dan lepaskan juga pengampunan untuk orang lain. Jangan kita mau diampuni tapi kita jadi orang yang gak cengli gitu loh maksudnya. Kita mau dapat sesuatu dari Tuhan tapi kita jadi orang yang pelit gitu. Kita simpan untuk diri kita sendiri. Lepaskan pengampunan yang kita terima dari Tuhan buat saudara kita, teman kita, sesama kita, pasangan kita, orang tua kita, siapapun itu. Dan ketika kita melepaskan pengampunan buat orang lain juga sebenarnya benefitnya buat kita. Benefitnya buat kita. Iya. Firman Tuhan bilang di ini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tadi kita bilang kenali lintasannya. Lihat ya gambar ini. Kenalkan gambar ini waktu Tuhan Yesus manggil Petrus. Hai Petrus, sini, jalan di atas air. Ada satu hamba Tuhan bilang gini, Petrus itu gak jalan di atas air. Petrus itu berjalan di atas firman Tuhan yang berkata, marilah datang kepada aku, kata Tuhan. Petrus jalan di atas firman Tuhan. Saya mau ngomong sama teman-teman, kok bisa jalan di atas firman Tuhan? Memang iya. Memang iya. Kok firman Tuhan bisa diinjak? Memang iya. Unsur semua pembentuk di dunia ini kan firman Tuhan. Emang ada di dunia ini. Kertas ini aja walaupun kita bilang, oh kertas dibuat dari batang pohon. Emang pohon dibuat dari apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah materi dasar dari segala sesuatu. Kenapa dibilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Lintasan itu loh. Maka dibilang orang benar pasti hidup oleh iman. Orang benar pasti jalannya di dalam jalan iman. Ya karena memang
Tapi iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Memang itu yang akan membuat kita bisa berjalan di atas badai. Tapi tadi kita ada ngomong, kenali lintasan dan kenali rintangannya. Rintangannya apa yang membuat Petrus jatuh di dalam jalan di atas air ini? Ketika dia nggak fokus kepada Tuhan, fokus dia kepada angin, yang terjadi dia tenggelam kan? Yes. Karena kenapa dia tenggelam? Karena telinga dia mulai mendengar suara deburan ombak kan? Makanya saya bilang di sini, firman Tuhan bilang, perhatikan cara kita mendengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Semua yang bukan Tuhan ngomong, kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan udah bilang, Hendy kamu berharga di mataku. Terus ada orang lain bilang, lu apa sih Hendy? Goblok misalnya. Atau hidup lu gagal dan lain-lain. Kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharga di mata Tuhan. Tuhan ada di dalam saya sehingga apapun yang saya kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Jadi itu yang akan membuat kita terus berjalan, Tuhan akan bawa kita naik jadi kepala dan bukan ekor. Jangan akhirnya kita kena rintangan akibat salah mendengar. Karena begitu kita salah mendengar, jalan iman ini tiba-tiba jalannya jadi hilang gitu loh. Jadi jalannya jadi iman karena pendengaran akan tipu daya iblis. Ngerti ya? Next slide selanjutnya. Tadi saya bilang ada pakaian. Firman Tuhan bilang gini, kenakan seluruh selengkap senjata Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, whole armor of God. Nggak bisa pakai satu doang. Tuhan udah bilang, pakai semuanya, whole armor of God. Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, berperisaikan iman, berkasutkan kerelaan menyebarkan Injil dimanapun kita berada. Jangan ada yang kelewat. Itu udah satu set. Bayangin, itu ada pilot pesawat tempur, dia ada kurang pakai helm aja, masker oksigen dia nggak pakai. Pasti kena tipu daya iblis. Slide selanjutnya, kita lebih cepat. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kita terikat di bumi terikat di sorga. Tuhan udah kasih otoritasnya di dalam kita. Apa yang kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kebenaran firman yang kita tahu, itu sebenarnya melepaskan otoritas. Cuman itu lihat di gambar itu jalannya berdua. Jalannya berdua, nggak sendirian. Ada partner kita seperti lomba lari tadi. Kuasa itu akan lahir pada saat kita berjalan dengan Roh Kudus. Ya. Kayak tadi orang yang lari tadi, pencapaian dia terhadap sampai garis akhir itu terjadi karena dia berdua. Kalau dia matanya ditutup, dia lari sendiri nggak akan bisa. Sebenarnya kan mata kita seperti orang yang tertutup itu, kita nggak ada yang tahu kok sorga di mana. Kita benar-benar sebenarnya butuh banget Holy Spirit ini. Slide selanjutnya. Ada cara mainnya sebenarnya dalam perlombaan iman ini. Kalau dalam dunia ini perlombaan itu harus sikut-sikutan, kompetisi, persaingan ketat. Tapi di sini firman Tuhan katakan kalau kamu mau jadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kalau kita mau jadi nomor satu, jangan jadi orang yang egois. Jadi orang yang mau menjadi pelayan dari semuanya. Mau jadi orang yang mau melayani orang lain. Jangan jadi orang tuh yang maunya selfish. Saya dulu, apa-apa saya dulu. Kalau gua gak amanin bagian gua, siapa yang mikirin gua? Ketahuin, kita pasti akan jadi yang urutan paling belakang. Firman Tuhan bilang, dalam perlombaan lari ini ada caranya. Next slide selanjutnya. Barang siapa mau jadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ada caranya. Dalam perlombaan lari ini caranya berbeda dengan cara dunia. Kalau di dunia sekali lagi, siapa yang paling bisa mempertahankan posisinya? Siapa yang paling bisa paling galak misalnya. Dia yang kayaknya paling dilihat orang. Firman Tuhan di sini malah tunjukkan. Dia yang raja di atas segala raja, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia yang raja segala raja, bisa di tempat yang mewah kedatangan, dia pilih di dalam palungan yang kotor itu. Palungan yang kotor itu kan ngomong kayak hati kita yang kotor sebenarnya. Hati kita kan kotor. Emang hati kita ada yang bersih? Tapi Tuhan bilang, aku mau datang ke dalam hati kamu. Seperti dia datang ke palungan itu. Nah kalau Tuhan ada di dalam hati kita, mau gak kita sepakat sama dia? Yes Tuhan, saya mau jalan sama Tuhan. Next slide selanjutnya. Ini tentang tadi partner, kita jalan berdua dengan Roh Kudus. Slide selanjutnya. Ini tadi kita juga ngomong, tinggallah di dalam aku. Ini yang membuat kita dalam perlombaan iman ini benar-benar teman lihat ya, kayak pesawat tempur itu kebetulan, bukan satu kebetulan, tempat ini namanya TACC Hall. Tempat ini dibilang
apa ya bahasa singkatannya, Tactical Aircraft Congregation. Keren ya. Tempat ini namanya TACC Hall. Tempat ini tuh kayak kapal induk teman-teman. Di tempat ini ada pesawat-pesawat tempurnya Tuhan yang siap terbang buat Tuhan. Siapa sih pesawat tempurnya Tuhan? Yaitu kita semua, anak-anak Tuhan yang bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi jalan biasa-biasa aja sama Tuhan. Saya mau jalan ngebut buat Tuhan. Di tengah kondisi dunia lagi gini, saya mau jadi orang yang menari sama Tuhan di atas setiap gelombang kemustahilan. Ya. Di saat dunia bilang mustahil, tapi saya tahu bersama Tuhan, saya unstoppable dan unshakable. Slide selanjutnya. Firman Tuhan udah ngomong sekali lagi. Sekarang Tuhan bilang, aku mengetuk pintu hati kamu semua yang ada di tempat ini. Kalau ada yang mendengar suaraku, kata Tuhan, bukain pintu. Jangan udah dengar kebenaran firman Tuhan tetap saya nggak mau bukain pintu. Jangan-jangan dia debt collector. Enggak, ini yang lagi ketok Tuhan. Bukan debt collector atau bukan musuh. Ini Tuhan yang lagi ketok. Sekarang kalau teman-teman dengar kebenaran firman Tuhan ini, jangan keraskan hati teman-teman semua. Jangan anggap sepele kemurahan dan kesabaran hati Tuhan. Semua ada waktunya teman-teman. Slide selanjutnya. Terakhir. Tadi kita ngomong ya, dalam ini ada namanya waktu. Sekali lagi, ada namanya waktu, ada time limit. Kalau ini nggak ada waktunya, saya nggak akan sengotot ini ngomong sekali lagi di depan ini, di depan teman-teman semua. Ada batas waktu teman-teman. Fokus, kecepatan, beban, dan kuk. Kita slide selanjutnya. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Boleh tolong dibacain bahasa Inggrisnya. Roma 13 ayat 11 sampai 12 dari terjemahan The Message. But make sure that you don't get so absorbed and exhausted in taking care of all your day by day obligations that you lose track of the time and goes off, oblivious to God. The night is about over, dawn is about to break. Be up and awake to what God is doing. God is putting the finishing touches on the salvation work He began when we first believed. Bangun dan sadarlah, wake up teman-teman semua. Kalau masih ada yang tertidur, wake up, wake up, wake up, bangun, bangun, bangun. Firman Tuhan udah bilang, sadar apa yang Tuhan sedang lakukan. Kalau teman-teman sekali lagi ngelihat di tempat ini, kalau ada teman-teman yang kenal saya dari dulu, saya bukan orang yang kayak gini. Ini kalau si Willy aja sekarang udah ngomong kayak gini, ayo ikut sama saya. Ayo kita kejar Tuhan lebih lagi. Jangan jadi biasa-biasa teman-teman. Itu ayat yang menjadi acuan kita di Godspeed. Yes. Roma 13 ayat 11 itu. Slide selanjutnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan. Kuasai diri dalam segala hal. Jadi memang ikut Tuhan kita harus menguasai diri teman-teman. Ada pengendalian diri. Jangan ikut Tuhan terus hidup kita tetap. Firman Tuhan bilang gini di Roma 12. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Do not conform to this world. Jangan menjadi serupa terhadap dunia ini, but transform. Jadi kalau kita dilihat aneh sama dunia ini karena mengikut Tuhan, congratulations, artinya teman-teman udah transform. Kalau mengarah kepada yang benar ya. Jangan teman-teman bilang gini, dunia gak benar. Terus karena kita gak pengen dilihat beda sama dunia, kita ngikutin. Ini siapa menggarami siapa? Tuhan bilang, kamu itu terang dunia dan garam dunia. Kalau garam itu udah gak asin, gak ada gunanya selain diinjak-injak dan dibuang. Bagian kita anak Tuhan yang tahu kebenaran Tuhan, sampaikan ini kepada teman-teman yang lain. Kuasai diri kita, kita itu berbeda. Jangan hidup seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan. Slide selanjutnya. Ini tidak, kita ngomong tentang fokus ya. Boleh tolong dibacain? Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lihat tuh ya, gambar itu pesawat lagi ngebut. Sekali lagi saya bukan sembarangan milih gambar. Itu benar-benar orang yang bisa ngebut dalam hidupnya. Karena dia udah laser fokus sama satu titik dalam hidup dia, apa yang dia kejar. Kalau matanya masih jelalatan ke kanan ke kiri gak akan bisa ngebut. Jalannya pasti kayak Putri Solo. Gimana mau ngebut? Matanya masih lihat kanan kiri yang ada nabrak.
Orang yang bisa ngebut itu karena udah cuman ada satu titik dalam hidup dia, ini titik yang gue kejar. Tolong video ketiga saya mau kasih lihat ke teman-teman. Ini orang yang naik sepeda, dia kayak turunan yang terjal. Memang ada orang yang hobi main sepeda, ada yang hobinya kayak begini nih. Di hutan dia kayak turun-turun terjal, banyak pepohonan. Tapi hebatnya dia bisa nggak nabrak pohon gitu maksudnya. Video yang ketiga ini yang pertama, nah ini teman-teman lihat. Dalam kecepatan yang begitu tinggi di tempat begini banyak pohon, yang membuat dia bisa nggak nabrak pohon karena mata dia fokus kepada jalan. Coba mata dia fokusnya ngeliatin pohon, kayak lagu naik-naik ke puncak gunung, naik-naik ke puncak gunung di kanan kiri bagus semua dia lihat kanan kiri, yang ada nggak akan ngebut kayak begini. Yang ada baru jalan sebentar dia udah nabrak pohonnya. Udah thank you, videonya udah cukup, mau kasih lihat ini doang. Saya mau bilang, waktu kita terbatas teman-teman, sekali lagi nggak ada yang pernah tahu. Kalau kita mau bekerja, bekerjalah buat Tuhan. Bukan artinya kalau saya ngomong ini kita semua tiba-tiba harus berhenti dalam kerjaan dan tiba-tiba pelayanan di gereja, bukan. Di tempat dimanapun kita ditempatkan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi dokter, dimanapun kalian ditempatkan sama Tuhan. Ada maksud dan rencana Tuhan di situ. Jadilah terang dan garam di situ. Lakukan yang benar supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jangan orang melihat kehidupan kita malah kita jadi batu sandungan. Kok orang Kristen katanya anak Tuhan tapi nyolong. Katanya Kristen tapi kok mulutnya tajam banget ngata-ngatain orang, segala macam. Katanya Kristen. Tapi kalau lagi ngambil makanan kok nggak mikirin yang lain. Katanya Kristen. Kok jadi dokter kalau ngecas nggak kurang gila. Itu ada orang lagi butuh sakit. Di mana kasih itu teman-teman? Katanya Kristen. Kok jadi pengusaha segitunya amat ngebohongnya? Bilangnya pakai spesifikasinya apa, kok dikasihnya apa? Bilangnya Kristen. Kok topengnya tebel banget? Maksud saya gini loh. Pelayanan itu gak mesti di gereja. Tuhan tempatkan setiap kita punya calling masing-masing. Ada rencana Tuhan di situ. Jadilah berkat di tempat dimanapun kalian berada. Di sekolah kalian, di tempat pekerjaan kalian, di tetangga kalian. Jadilah benar-benar ada kerajaan Allah yang dinyatakan di tempat kalian berada. Jadilah servant dari semuanya. Ketika di lingkungan kita lagi ada kesulitan apa, kita yang tawarkan bantuan yang pertama. Akhirnya orang kan lihat, siapa sih itu si bapak-bapak atau ibu-ibu, kayaknya kalau setiap kali lingkungan ada apa-apa dia yang pertama kali mau bantu. Oh ternyata dia orang Kristen kok, oh gak heran dia orang Kristen. Jangan jadi, siapa sih itu bapak galak, pelit, kalau lagi ada iuran paling nolak-nolak. Oh pantas orang Kristen. Kan jadi aneh gitu loh maksudnya, jangan kayak begitu. Slide selanjutnya. Jadi Race of Faith ini unik ke setiap masing-masing kita ya? Unik ke setiap masing-masing kita. Jadi bukan, maksudnya kayak tadi Willy bilang, jadilah terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kita ya. Betul. Mungkin ada kita yang terlahir sebagai apapun lah. Kita dibilang dunia ini kayak panggung sandiwara, kita ini kayak pemainnya, masing-masing ada bagian masing-masing. Ada yang jadi tadi berbagai jenis kehidupan. Ya. Yang penting fokus kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Mata kita arahnya ke sana. Ketika kita bekerja, kita bilang, Tuhan terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan kasih. Terima kasih untuk kepercayaan ini, saya akan melakukan yang the best. Bukan buat dilihat sama orang lain, tapi karena saya mau menyembah Tuhan lewat pekerjaan ini. Kalau Tuhan percayakan kita anak, kita ngurusin anak kita. Bukan karena kita pengen, oh biar anak gue nanti kalau gede tahu balas budi sama gue. Karena gue dari kecil udah urusin dia. Bukan. Tuhan terima kasih, Tuhan kasih saya anak, Tuhan kasih saya kepercayaan. Saya akan urus anak ini karena saya mengasihi Tuhan. Itu namanya melayani. Ya. Kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab, misalnya kayak teman saya di sini ada yang jadi guru. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih saya murid-murid yang luar biasa ini. Yes. Saya melakukan ini bukan supaya dapat gaji makin besar atau saya dilihat sama orang, wih ini guru hebat. Tapi saya melakukan ini karena ini anak-anaknya Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, saya akan do the best buat Tuhan. Itu namanya pelayanan. Dan gak mesti dilihat orang.
Dimanapun kita ada, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalaupun even ada yang jadi OB sekalipun, dia ngepel di WC yang jorok, gak ada yang lihat. Tapi waktu dia ngelakuin, Tuhan terima kasih. WC ini biar jelek-jelek kan tetap dibuat oleh firman Tuhan. WC ini biar bau tetap dibuat dari firman Tuhan. Gak ada apapun di dunia ini bukan dibuat oleh firman Tuhan. Engkau firman Tuhan yang jadi manusia. Ketika saya lagi ngepel, saya lagi memperlakukan firman Tuhan yang dikotori oleh orang-orang yang gak tahu diri, yang pakai WC kotor, saya bersihkan. Karena di dalam WC ini pun ada firman Tuhan. Kalau ada orang yang nyebelin, ini musuh nih misalnya, ini orang ditebus oleh darahnya Tuhan, dibuat juga dari firman Tuhan. Kalau orang ini kena selubung sehingga orang ini jadi orang jahat, saya mau mengasihi dia karena saya mau mengasihi firman Tuhan yang ada di dalam diri dia. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan akan dapati gini loh. Dia akan dapetin, hai engkau hambaku yang setia, yang berkenan, dan aku dapetin iman di dalam kamu. Kenapa Tuhan bilang dapetin iman? Karena sekali lagi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita melayani, nyuci WC, nyetrika, atau kita jadi ibu rumah tangga sekalipun, suami gua gak pernah perhatiin gua dari pagi ngurusin anak, cuci baju, setrika, bla 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 dan lain-lain. Belum lagi mesti pikirin uang sekolah, masak dan lain-lain. Jangan teman-teman. Lakukan itu, bilang Tuhan, kalaupun saya menderita Tuhan, terima kasih kalau Tuhan izinkan saya menjadi satu dalam penderitaan bersama dengan Tuhan. Gak semua orang loh bisa menderita bersama dengan Tuhan. Itu privilege. Saya mau ngomong sama teman-teman di sini. Kalau di sini ada yang contohnya usaha catering. Contoh, Toto usaha catering ini dipanggil sama kenegaraan karena negara lagi bikin ada satu acara akbar. Yang punya catering, walaupun dia capek, walaupun dia tidurnya kurang, tapi bangga gak jadi terlibat dalam acara kenegaraan? Wih bangga banget. Bahkan bisa dipajang-pajang itu koran-koran dan foto dan segala macam. Saya mau ngomong sama teman-teman, waktu kita bekerja karena melayani Tuhan, jangan kita malah mengeluh seperti orang yang gak mengenal Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kamu. Waktu kita mengucap syukur, kita lagi menunjukkan kepada dunia, anak Tuhan berbeda. Orang kalau yang gak kenal Tuhan, lagi ngepel-ngepel, bos gua brengsek nih, nyuruh gua cuma nyapu. Tapi ketika kita jadi anak Tuhan yang ngerti firman Tuhan, waktu kita lagi nyapu, kita malah nyanyinya gini, kerja buat Tuhan selalu manis. Bos kita ngelihatnya juga seneng, muka kita dilihatnya ceria. Yang lebih seneng Bapak di surga, ini anak gua memang beda. Itu yang terjadi sama siapa? Yusuf. Walaupun Yusuf ada di dalam sumur, walaupun dia di rumah Potifar, walaupun dia masuk penjara, ketika dia melakukan karena dia mengerti, promosi naik terus. Dan lihat, akhirnya apa? Firaun memberikan cincin otoritas itu, dia berkuasa atas seluruh Mesir. Mesir ngomong dunia, dia berkuasa atas seluruh Mesir. Firaun itu kelebihannya cuman tahtanya doang, sisanya Yusuf semua yang ngatur. Saya percaya kok, kalau kita jadi anak Tuhan yang memperlakukan firman Tuhan dengan benar, promosi datangnya dari Tuhan. Gak mungkin anak Tuhan hidupnya jadi biasa-biasa. Firman Tuhan bilang gini, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Aku gak pernah lihat anak Tuhan hidupnya meminta-minta. Gak pernah aku lihat anak Tuhan hidupnya sampai susah. Itu berarti ada yang gak benar. Selidiki hati kita, cek hati kita. Slide selanjutnya kita udah mau selesai. Oke, Will, sebelum lanjut nih satu pertanyaan ya. Tadi ada satu poin tentang time limit ya. Kalau ada time limit, apa artinya ada kata telat? Istilahnya begini, misalnya kita kan melihat, aduh hidup gue udah terlalu jauh dari Tuhan. Kayaknya udah telat ya gue untuk masuk ke dalam pertandingan. Luar biasanya untuk jawaban ini, gak pernah ada kata terlambat. Tuhan gak pernah menyia-nyiakan apapun. Satupun yang dunia bilang itu udah sampah di dalam Tuhan, gak pernah ada terlambat. Itu buktinya orang yang disalib di samping Tuhan Yesus, penjahat yang udah disalib itu kan, salib itu hukuman paling
dahsyat kan, untuk penjahat yang paling jahat gitu loh. Iya. Penjahat yang paling jahat sekalipun, begitu dia sadar, dia kembali ke jalan yang benar, masuk tuh ke sorga. Saya mau bilang sama teman-teman, kalau sampai hari ini ada intimidasi dalam hidup teman-teman yang bilang, kalian tidak berharga, gue udah tua, udah gak bisa deh kayak yang muda-muda ngejar Tuhan begitu lagi. Saya mau ngomong kesempatannya hari ini teman-teman. Gak pernah ada kata terlambat. Kalau di dunia aja bilang banyak kata-kata motivasi, itu contohnya yang bikin KFC, Colonel Sanders, saya sering baca. Dia katanya baru nemuin baru berhasil resep di umur 65 atau umur 70 dan akhirnya KFC sebegitu hebat. Yang secara bisnis aja gak terlambat untuk umur 70 baru bikin bisnis maksud saya. Apalagi di dalam Tuhan. Tuhan udah bayar setiap kita mahal, dia juga gak mau rugi sebenarnya, gak mau setiap teman-teman nih binasa. Jadi kalau sekali lagi teman-teman dengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, sadar ada perlombaan yang diwajibkan. Dan dalam perlombaan yang diwajibkan ini ada persiapan. Dan ada waktunya teman-teman. Fokus. Jangan ke distract sama kanan kiri. Tadi firman Tuhan yang di awal kita baca dibilang apa? Tanggalkan segala beban dan dosa. Bedakan antara beban sama kuk. Apakah yang kita lagi pakai ini sebenarnya beban atau ini kuk yang dari Tuhan? Kalau kuk dari Tuhan jangan dilepasin. Karena firman Tuhan bilang kenakanlah kuk yang daripada Tuhan. Karena itu yang akan membawa kita kepada promosi demi promosi. Itu latihan dari Tuhan, jangan dilepasin. Tapi kalau itu beban, copotin. Bedanya beban sama kuk apa? Beban membuat kita jauh dari Tuhan, apapun itu. Itu udah jadi berhala dalam hidup kita. Mau ngomong pekerjaan, mau ngomong hobi, mau ngomong apapun. Bukannya saya ngomong pekerjaan yang salah ya, ini ngomong tentang sikap hati teman-teman. Prioritas juga. Sikap hati kita. Oke. Waktu saya bilang pekerjaan itu beban, bukan pekerjaan maksudnya ditinggalkan, maksudnya sikap hati kita yang salah ini. Kita memperlakukan itu lebih daripada Tuhan sehingga itu menjadi beban. Seharusnya kita tidak menaruh bobot yang terlalu besar terhadap apapun yang bukan Tuhan suruh. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya teman-teman. Susah payah tidak mendatangkan apapun. Teman-teman boleh berusaha kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau perkenanan Tuhan, favor Tuhan tidak ada atas apapun yang teman kerjakan. Itu cuma uang panas. Bentaran dapat, bentaran hilang. Kalau orang dunia aja ngerti, dia mau usaha dia minta restu dari orang tuanya. Kita waktu hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita tuh dapat restu dari Tuhan. Bayangin kalau restu dari orang tua aja udah bisa bikin anak itu usahanya lancar, apalagi ini restu dari Tuhan. Favor dari Tuhan itu lebih dari apapun. Gak usah datang kepada dunia. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Walaupun gak ada jalan, di tengah padang gurun Tuhan akan bukakan jalan sekalipun untuk setiap kita yang percaya. Dan slide kita udah mau selesai, slide terakhir. Slide selanjutnya aja. Ujung dari semua race of faith ini, slide selanjutnya. Boleh tolong dibacain? 2 Timotius 4 ayat 7-8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa sih yang punya kerinduannya kayak gini? Ujung-ujungnya semua dari perlombaan. Kita akan menerima mahkota ini teman-teman. Saya mau ngomong sekali lagi sama teman-teman, kalau ada dari teman-teman sekali lagi di tempat ini yang merasa ini semua cuman ngada-ngada atau bohongan. Teman-teman pertanyakan lagi deh, kenapa teman-teman jadi Kristen? Kalau teman-teman gak percaya firman Tuhan itu iya dan amin, teman-teman cuman anggap sin ini cuman bohongan, mendingan sekalian gak usah jadi orang Kristen sekalian. Iya kan? Ya ngapain kalau kita gak percaya penuh ya mendingan kagak usah. Kalau kita mau percaya, gaspol sekalian. Percaya, jalan. Jangan kayak orang ibarat gini loh. Kalau orang mau nikah aja. Kalau memang udah yakin mau nikah, yakin jalan gitu loh. Kalau memang nikah enggak, yakin enggak yakin, ya udah mendingan gak usah. Ya. Saya mau bilang sama teman-teman, apa yang firman Tuhan ngomong ini pasti akan terjadi untuk setiap orang yang percaya, yang memelihara iman. Kita akan menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan ini.
kita akan benar-benar ngalamin ini. Saya mau pastikan kepada teman-teman 1.000.000% pasti ini akan terjadi. Dan ketika nanti ada orang-orang yang memelihara iman dan menerima mahkota ini daripada Tuhan, kita akan bersorak-sorai seperti tadi yang orang lari berdua, yang matanya ditutup. Begitu dia nyampe garis finish, dia berpelukan berdua. Sukacita itu loh, waktu kita menyelesaikan pertandingan iman kita dengan benar, kita akan ngomong seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ini kan ayat yang sering dipakai di rumah duka kan. Kalau kirim karangan bunga, orang yang meninggal tulisannya begini. Padahal sebenarnya saya mau nanya, benar gak dia sudah menyelesaikan pertandingan iman? Belum tentu. Cuman hidup dia udah selesai aja. Cuman waktu hidup dia udah selesai, itu kayak ulangan yang tiba-tiba disuruh kumpulin. Selesai gak ulangannya? PR-nya selesai gak? Ya kalau dia kerjain PR-nya selesai, waktu dikumpulin berbahagialah dia. Karena dia mengerjakan PR-nya, dia mengerjakan ulangannya, dia akan menerima nilai yang bagus, dia akan terima pujian dari guru dan orang tuanya. Tapi kalau dia gak pernah ngerjain PR-nya waktu dikumpulin, yang terima apa? Ya omelan dan hukuman. Saya gak bilang Tuhan bakal menghukum atau gimana, itu urusan Tuhan ya. Saya gak mau mendahului dan apa. Cuman saya mau bilang sama teman-teman, tidak pernah ada yang sia-sia ikut Tuhan. Ini akan terjadi untuk setiap kita yang setia dan mau menantikan Tuhan. Slide terakhir. Slide terakhir. Boleh tolong bantu bacain? God is not preparing the blessing for you. He is preparing you for the blessing. Seperti kayak orang, setiap pengusaha yang hebat ya, pengusaha yang kaya. Anggaplah ini udah slide terakhir teman-teman. Ini udah slide terakhir, udah gak ada lagi. Ini terakhir. Ini cuman recapnya aja. Seperti orang pengusaha yang kaya, teman-teman bayangin dia punya aset yang luar biasa. Dia mau wariskan itu kepada anaknya. Tapi kalau anaknya masih baby, anaknya masih anak kecil, dia gak bisa wariskan kekayaan itu kepada anaknya. Warisannya udah ada, asetnya udah ada, sertifikatnya udah ada. Yang dia lakukan apa? Dia sekolahin anaknya, dia didik anaknya, supaya anak itu tumbuh besar, sehingga ketika diwariskan aset, diwariskan sertifikat, itu sertifikat gak digadein dipakai buat judi teman-teman. Atau sertifikat itu gak dijadiin bungkus kacang. Karena dia ngerti betapa bernilainya sertifikat ini. Saya mau ngomong sama teman-teman semua. Begitu kita menyelesaikan semua yang Tuhan sudah minta kita selesaikan dalam hidup ini, dia udah siapkan yang blessing yang luar biasa. Seperti kayak orang tua aja mau kasih warisan untuk anaknya, apalagi Bapa di surga. Tubuh dan darahnya aja dikasih, apalagi kerajaan sorga. Apa sih yang lebih berarti daripada tubuh dan darahnya sendiri? Kerajaan sorga nggak lebih berarti daripada tubuh dan darahnya. Ibarat gini loh, kalau orang tua aja rela nih ngasih nyawanya buat anaknya, apalagi cuman rumah, apalagi cuman kantornya, apalagi cuman duit, itu mah kecil. Kalau orang tua aja untuk anak yang sakit aja rela nih ngasih, nggak apa-apa deh gua yang sakit gantiin anakku, apalagi cuman duit. Ya. Buat Tuhan, kerajaan sorga itu terlalu kecil sebenarnya buat dikasih ke kita. Tubuh dan darahnya itu dia udah kasih yang lebih berharga, tapi kita menghargai itu nggak? Mau nggak kita dididik sama Tuhan? Mau nggak kita jadi anak-anak yang mau belajar sehingga ketika saatnya warisan itu dikasih ke kita ngerti, kita nggak buang-buang itu warisan. Selesaikan pertandingan iman teman-teman masing-masing. Jangan lari dari pertandingan itu, karena kalau kalian menolak pun kalian akhirnya kejebak dalam pertandingan yang nggak perlu. Kalian kayak yang tadi, kayak hamster yang lari di roda yang berputar-putar, sebenarnya sampai mati nggak kemana-mana, nggak ada yang dibawa mati juga. Mau ngejar nama baik, ada orang yang ngejarnya nama baik. Begitu udah mati juga orang juga udah gak ada yang mikirin juga sebenarnya. Kita aja hidup dalam ilusi kita sendiri. Ngejar apa? Ya bukan gak boleh mempertahankan nama baik sih, ya pertahankan nama baik. Tapi jangan menjadikan itu lebih dari pengejaran kita akan Tuhan. Kita mau punya aset, mau sampai aset segunung sekalipun, gak ada yang dibawa mati. Tapi yang dibawa kita mati itu iman kita. Selesaikan pertandingan iman kita. Dan terima benar-benar blessing yang daripada Tuhan, utuh, tidak terbuang sia-sia. Kira-kira itu. Oke, wow, luar biasa. Thank you banget Moyo. Kalau saya mau mungkin tarik satu
satu hal ya yang boleh kita semua bawa pulang malam ini ya. Tadi saya di ayat yang terakhir tuh yang 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dibilangkan aku telah memelihara iman. Bahasa Inggrisnya I have kept the faith. Jadi ketika kita masuk ke dalam pertandingan iman ini, pada titik finish di mana kita face to face dengan Tuhan Yesus nanti, kapanpun itu, entah lewat nanti kita mati atau Tuhan datang mengangkat kita, pada saat itu ada gak Tuhan melihat tetap iman dalam kita? Have I kept our faith in Jesus? Mungkin itu satu hal yang boleh saya ya untuk malam ini dari semua yang dipaparkan, satu hal penting yang saya tarik itu. Mungkin Willy ada kesimpulan yang lebih untuk kita lagi lebih sebelum kita tutup malam ini? Udah sih cukup. Oke. Kalau buat dari saya. Oke, thank you ya teman-teman buat kehadirannya. Jadi saya berharap banget apa yang kita sharingkan lewat Godspeed Fellowship sampai titik hari ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Dan jika teman-teman semua merasa terberkati dengan apa yang kita sharingkan ini, teman-teman boleh ajak teman-teman yang lain juga untuk hadir sini, atau seperti saat ini juga kita live streaming di YouTube. Jadi teman-teman boleh kasih linknya juga ke teman-teman yang lain yang mungkin di luar kota atau jauh yang gak bisa hadir, untuk bisa tetap ikut bersama-sama dengan kita di fellowship ini lewat YouTube live. Nah, untuk next fellowship kita itu akan 3 minggu mendatang. Nah, harusnya biasanya kita setiap 2 minggu, tapi untuk kali ini berhubung karena kita kenanya dengan liburan anak sekolah ya, liburan panjang, banyak teman-teman juga yang keluar kota, akhirnya kita decide untuk next fellowship itu 3 minggu ke depan, tanggal 23. Nah, nanti kita akan umumkan lebih detail lagi tentang judul dan apanya segala macam itu di Instagram. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum, yang mungkin pertama atau beberapa kali hadir fellowship yang lalu miss, bisa cek di YouTube page kita. Di YouTube page kita itu semua fellowship dari awal, dari wake up call sampai hari ini, dan itu semua tuh interconnected. Sangat-sangat sayang jika teman-teman dengar sekarang dan merasa terberkati, tapi yang sebelumnya nggak didengar. Itu penting banget untuk supaya mengequip, karena itu salah satu yang menjadi tujuan kita di fellowship Godspeed ini. Kita mau equip teman-teman untuk kita sama-sama, yuk kita semua ini diwajibkan loh masuk ke dalam pertandingan iman ini, ke dalam perlombaan iman ini. Kita semua wajib. Nah, kita jalan sama-sama di dalam komunitas ini. Dan ini perjalanan penuh joy ya sebenarnya. Dan ini perjalanan yang penuh joy. Dan ketika kita jalan sendiri mungkin susah ya joy mungkin ya. Tapi dengan komunitas ini, entah itu teman-teman datang ke offline ataupun lewat ikutin journey-nya kita di online, kita bisa sama-sama bergerak sama-sama. Dan ketika kita bergerak sama-sama, saya yakin banget joy itu akan didapat. Nah, jadi untuk malam ini saya mewakili semua teman-teman yang melayani di Godspeed Ministry, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang nonton di live streaming kita YouTube. So, thank you so much. Saya undang teman-teman yang untuk teman-teman musik untuk kita tutup. Yuk kita bangkit berdiri semua. Segala kemuliaan. Segala hormat
bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga Engkau sebut sebagai sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hanya bagi, amin Tuhan, Tuhan, hanya bagimu Tuhan, oh Tuhan, hanya bagi Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati malam hari ini Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan luar biasa Tuhan. Betapa bangganya kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Betapa kami luar biasa bahagia, luar biasa bangga menjadi anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Kau bilang setiap kami begitu berharga. Kalau Kau yang bilang sendiri setiap kami adalah biji mata-Mu. Kalau Engkau sendiri yang berkata setiap kami bahkan sehelai rambut pun jatuh, Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah melepaskan pandangan-Mu dari setiap kami Tuhan. Yes. Itu yang membuat hati kami tenang Tuhan. Karena lewat keadaan apapun kami tahu kami tidak pernah sendirian. Walaupun kami melewati perlombaan iman ini, kami akan jalani dengan penuh sukacita dan semangat. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi kami tahu siapa yang berserta dengan kami. Itu lebih dari apapun yang dunia ini bisa katakan Tuhan. Itu Engkau Tuhan. Itu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Terima kasih sekali lagi untuk malam hari ini. Kami mau makan roti kehidupan ini dengan kenyang, sekenyang-kenyangnya Tuhan. Biar ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Bertumbuh dan berbuah lebat. Dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Kami gak mau izinkan semak belukar. Kami gak mau izinkan ada si iblis mengambil setiap benih ini daripada hidup kami Tuhan. Kami mau menyimpan dan menjaganya seperti harta kami yang begitu berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang teman-teman semua angkat tangan dan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus membawa engkau terbang ke masa kemasan dan berada di puncak destiny. Tuhan membawa engkau memasuki masa percepatan, menikmati masa kelimpahan, masa pelipat gandaan tanpa batas, masa lawatan, masa kemenangan, masa keajaiban dan masa pembalikan keadaan. Perkenanan Tuhan membuat engkau dan seluruh keluargamu mengerti dan mengenal isi hati Tuhan, masuk ke dalam kegerakan dan percepatan Tuhan, keintiman karakter Kristus hati hamba, belas kasihan, gelora cinta, dibangun kuat di dalam kehidupanmu. Segala pujian, kemuliaan, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Semua termeterai, tergenapi, tidak ada yang terbuang sia-sia, semua jadi di dalam hidup kami. Kami terima genap, tuntas dan utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Thank you teman-teman semua.